define di sini. Sama halnya dengan image. Kita tadi sudah membuat image dengan atribut source. Di mana source atribut ini menspesifikasikan path ke mana image itu akan ditampilkan, source-nya. Lalu saya juga tadi sudah membuat atribut. Lalu tadi kita juga sudah membuat atribut width dan height, dimana width dan height ini untuk mendefinisikan pixel dari image. Tadi kita sudah mengecilkan ya, dari yang gambarnya besar menjadi kecil. Lalu juga dalam image ini kita bisa tambahkan atribut alternatif. Alternatif tag. Dimana alternatif atribut ini digunakan jika beberapa alasan tertentu dia source-nya tidak bisa menampilkan source dari image-nya, maka seperti contohnya slow connection atau error dari source, maka user akan mendapatkan screen seperti dari teks alternatif ini. Lalu juga ada atribut style. Dimana style ini bisa memiliki Lalu selanjutnya juga ada atribut dengan style. Kita bisa contohnya merubah warna dari teksnya menjadi merah, maka dia akan berubah menjadi merah. Lalu kita akan mencoba lalu selanjutnya kita juga kamu selanjutnya harus selalu menggunakan atribut length di dalam tag HTML. Dimana atribut length dari tag HTML ini untuk mendeklar bahasa yang digunakan dalam web page. Ini untuk membantu search engine dan browser mengetahui konten yang ada di website kamu ini apakah menggunakan bahasa apa. Lalu selanjutnya juga ada atribut. Kita bisa coba atribut tooltips title. Atribut
title ini ketika di hover maka ada muncul tooltips yang sudah kita define. Sangat disarankan begitu dengan atribut, seperti halnya dengan tag HTML. Untuk atribut juga tidak diharuskan menggunakan lowercase atribut name, huruf kecil, tetapi begitu juga seperti dengan tag. Untuk atribut juga tidak HTML tidak standar untuk harus menggunakan huruf kecil, tetapi bisa digunakan juga dengan huruf besar, tetapi direkomendasikan selalu menggunakan huruf kecil atribut di dalam HTML. Oh iya, lalu selanjutnya untuk di sekitar atribut itu akan ada double quotes petik 2 atau petik 1 yang di define. Bisa menggunakan petik 2 ataupun petik 1. Untuk jika ingin membesarkan teks, sebenarnya kita bisa menggunakan atribut style dengan CSS property font size. Jadi ukurannya lebih besar seperti ini. Jadi harusnya ketika tag H6 harusnya lebih kecil daripada H5, tapi kita bisa memperbesarnya dengan atribut style font CSS property font size dengan value large atau kita rubah ukurannya sesuai kemauan kita. Itu. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang paragraf. Sebenarnya paragraf sudah kita buat ya. Untuk lebih detailnya, jadi paragraf ini selalu diawali dengan jadi paragraf ini selalu digunakan untuk mengawali untuk baris baru, dan browser akan otomatis membuat sebuah white space atau margin sebelum dan sesudah dari si paragraf. Maksud saya seperti ini. Contoh saya akan kasih lihat gambarannya. Nah, jadi dia ada space di margin block start dan margin block end. Ini di antara paragraf satu dan paragraf lainnya ada margin top dan bottom.
Lalu sifat dari paragraf ini juga, paragraf ini tidak akan mengikuti teks yang kita buat. Contoh, dia tidak akan mengikuti seperti yang kita sudah beri spasi di sini. Antara tes 1 dan tes 2 dia akan ada dalam satu blok yang sama. Kalau mau mengikuti, kita bisa menggunakan tag yang namanya text pre. Seperti ini. Tetapi untuk teks pre dia akan ada indent dan font size nya berbeda. Ini bisa kita atur melalui CSS property nanti. Selanjutnya di paragraf kita juga ada empty. Lalu selanjutnya di paragraf kita juga ada empty tag untuk membuat horizontal rules, di mana teks yang bernama HR ini digunakan untuk membuat baris atau garis yang horizontal untuk memisahkan satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Maka dia akan ada garis horizontal, lalu ada teks setelahnya. Lalu ada empty elemen lain selain HR adalah BR. BR ini adalah line break. BR ini adalah line break. BR ini adalah line breaks. BR ini adalah line breaks elemen jika kamu ingin menggunakannya untuk membuat baris baru tanpa harus membuat paragraf tagline. Contohnya seperti ini, tes 3 kita tidak perlu menggunakan tag paragraf lain untuk membuat baris baru. Kita cukup menggunakan tag BR line breaks untuk memisahkan tes 3 dan tes 4 seperti ini. Lalu kita akan mempelajari lebih detail tentang styles, di mana HTML styles attribute ini digunakan untuk menambahkan styles dari sebuah elemen seperti warna, jenis huruf, dan ukuran huruf dan lain sebagainya. Contohnya ya sudah kita buat tadi seperti ini. Atribut style, propertinya colors, dan property value-nya adalah red, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Kita juga bisa coba hal lainnya dari
Penggunaan atribut style contohnya merubah background color menjadi biru. Maka dia background colornya akan biru, biar terlihat. Teksnya akan kita rubah menjadi warna putih. Itu kita juga bisa merubah ukurannya menjadi lebih besar. Lalu ada juga CSS property lain, kita bisa membuatnya menjadi rata tengah, contohnya seperti itu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang HTML formatting. HTML formatting HTML memiliki beberapa elemen untuk didefinisikan dengan spesial. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang HTML formatting, di mana HTML mengandung elemen yang mendefinisikan teks dengan spesial arti spesial. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang HTML formatting. HTML formatting ini maksudnya adalah di mana HTML mengandung beberapa elemen untuk mendefinisikan teks dengan arti yang spesial. Contohnya penggunaan dari tag B itu bold, strong, italic, emphasis, mark, smaller, delete, insert, superscript. Contohnya kita bisa menggunakan tag B yang berartikan teks itu bold atau strong, menandakan teks ini ada important. Lalu kita bisa juga HTML formatting sebuah elemen itu adalah italic. Lalu ada juga tag emp, emphasis text. Lalu ada mark, teks yang ditandai dengan warna kuning. Lalu ada small text, menandakan smaller text. Lalu ada delete text. Lalu juga ada inserted text. Lalu selain itu ada subscript.
lalu ada superscript. Tidak terlihat ya, tambahkan B saja. Nah, kita udah coba menggunakan text bold, text strong, text italic, text emphasis, text mark, lalu ada text small, text delete, lalu text insert, text subscript, dan text superscript. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang HTML quotients.